Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Almira. Di sini saya adalah mahasiswa D4 lanjut jenjang Teknik Informatika Politeknik Negeri Elektronika Negeri Surabaya. Saya ingin melakukan tutorial keamanan jaringan yang mana di sini akan menggunakan atau melakukan account or password management menggunakan Fail2ban dan TFI. Nah, Fail2ban sendiri adalah aplikasi atau program yang digunakan untuk melakukan proses uji coba login ke sebuah layanan. Sedangkan TFI atau Two Factor Authentication adalah mekanisme keamanan tambahan yang dirancang untuk memastikan bahwa hanya Anda adalah orang yang benar-benar mengakses akun ini. Nah, requirement khusus dari tugas ini adalah ada dua, yaitu tersedianya komputer server dan komputer klien. Di sini saya menggunakan Ubuntu 16.0 sebagai komputer klien dan menggunakan Debian 10X sebagai komputer klien. Mohon maaf, Ubuntu 16.0 sebagai server dan Debian 10.x adalah sebagai klien. Tahap pertama, kita harus melakukan instalasi Fail2ban di komputer server terlebih dahulu. Pertama-tama kita melakukan pembukaan terminal. Setelah itu kita login sebagai super user dengan menggunakan command atau perintah sudo dengan password. Masukkan passwordnya. Setelah itu melakukan instalasi Fail2ban sendiri dengan perintah apt get install Fail2ban. Kebetulan di sini saya sudah melakukan instalasi. Selanjutnya kita melakukan restart Fail2ban dengan menggunakan perintah etc/init.d/fail2ban restart. Tunggu sampai service Fail2ban restart. Kemudian kita melakukan uji coba SSH target dengan menggunakan komputer klien. Sebelum melakukan uji coba SSH target, kita melakukan pengecekan IP dari komputer server terlebih dahulu dengan menggunakan perintah ifconfig. Nah, dapat dilihat komputer server memiliki alamat IP 192.168.102.237. Selanjutnya kita masuk ke komputer klien. Masukkan password terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke terminal. Sebelum kita melakukan SSH target, kita harus melakukan install dulu dengan install aplikasi SSH pada komputer klien dengan perintah apt. Sebelum masuk, ingat teman-teman, kita harus melakukan login sebagai super user dengan super user, masukkan password. Setelah masuk, lalu kita masuk ke tahap instalasi dengan apt get install, open SSH server dan open SSH client. Nah, di sini dapat dilihat saya telah melakukan instalasi SSH server maupun client. Selanjutnya kita melakukan SSH target, yaitu dengan mengetikkan SSH nama dari komputer tersebut, yaitu Talita,
Kemudian masukkan alamat IP dengan 192.168.100.237. Masukkan password yang salah. Masukkan password yang salah kembali. Lakukan password salah secara terus-menerus sampai terjadi pemblokiran atau ban dari komputer server dengan cara kita mengetikkan IP table -L. Dapat dilihat belum terjadi pembanetan atau pemblokiran pada suatu komputer klien karena telah salah melakukan login. Untuk terjadi kesalahan terus-menerus, maka pada komputer server akan terjadi pembanetan atau reject dari komputer klien. Nah, hal ini dikarenakan komputer klien telah melakukan akses atau pembatasan atau melakukan akses login dengan melakukan memasukkan password yang salah. Nah, selanjutnya itu karena ini bisa dilakukan sampai komputer server melakukan reject pada komputer klien, sehingga nanti akan terjadi pembanetan selama 15 menit pada komputer klien tidak bisa mengakses IP tersebut. Setelah itu kita lanjut ke tahap instalasi Apache dan PHP. Nah, untuk melakukan instalasi Apache dan PHP ini kita dapat melakukan instalasi di dua sisi, di mana sisi server dan klien. Pertama-tama saya akan melakukan instalasi di sisi server, yaitu dengan memulai instalasi Apache. apt get install Apache 2. Sudah terinstall. apt get install PHP sudah terinstall juga pada komputer server. Selanjutnya kita melakukan instalasi pada komputer klien, yaitu sama apt get install Apache 2, apt get install PHP. Nah, sudah terinstall pada kedua sisi komputer, server maupun klien. Selanjutnya kita membuat sebuah halaman login di komputer server. Sebelumnya kita masuk ke dalam direktori var /www/html var /www/html. Sudah masuk dalam direktori, lalu kita membuat halaman login dengan melakukan perintah nano index.php. Mohon maaf, salah. Index.php. Saya sudah menuliskan coding yang sama dengan yang ada di presentasi PowerPoint yang telah dikirimkan. Selanjutnya exit. Lalu kita melakukan instalasi Git dengan mengetikkan perintah apt get install Git. Dapat dilihat di sini saya sudah melakukan instalasi sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan git clone dari salah satu alamat GitHub, yaitu http://foreign_co/phpotp.git. Nah, pada tahapan ini saya telah melakukan git clone
dan saya telah menyimpannya di directory HTML. Dapat dilihat dengan perintah els. PHP OTP sudah saya lakukan download. Setelah itu juga saya harus membuat file validate, di mana file validate ini berisi tentang identitas dari username dan password yang akan kita gunakan untuk melakukan autentifikasi menggunakan Google Authenticator. Nah, di sini kita melakukan pembuatan sebuah file, yaitu nano validate.php. Di sini saya memasukkan username dan password Talita, dan password 12, sama username Talita dan password 12. Selanjutnya itu kita melakukan download aplikasi Google Authenticator pada device masing-masing, dan sebelumnya kita juga dapat melakukan akses terlebih dahulu ke komputer server dengan melakukan akses IP server tersebut, yaitu 192.168.100.237/index.php, yang dimana di sini kita diminta untuk memasukkan username dan password. Username tadi adalah Talita dan passwordnya adalah 12. OTP-nya saya masukkan sembarang terlebih dahulu. Maka setelah disubmit akan menghasilkan sebuah tampilan ADSF username dan password is invalid. Lalu kita melakukan scan QR code menggunakan autentifikator dari Google tersebut dengan memasukkan OTP yang sama OTP yang diberikan oleh Google Authenticator, yaitu 58 mohon maaf, sudah diganti karena ada memiliki waktu tertentu. Jadi 3 autentifikator OTP-nya adalah 362115. Setelah kita submit, maka username dan password is invalid kembali. Kita lakukan OTP lagi, memasukkan 424840. Tadi lupa memasukkan password 12. Maka setelah disubmit tetap invalid karena nama saya ketinggalan hanya Talita 12. Masukkan lagi. Nah, kita tidak bisa mengakses komputer ini dengan benar, sehingga akan terjadi invalid terus menerus. Setelah 15 detik, maka kode tersebut kita masukkan kembali dengan kode yang terbaru. Lima belas 6 15 960. Dapat dilihat kode is valid. Terima kasih, mungkin itu saja tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tahap selanjutnya kita melakukan check report dengan membuka terminal terlebih dahulu. Kemudian kita masuk sebagai super user lagi, masukkan password. Sebagai kita ketikkan the directory kita masuk lagi ke folder log. Setelah itu dapat dilihat ada file log di dalamnya. Nah, bisa kita buka dengan menggunakan perintah edit. Nah, dapat dilihat pada file report tersebut. Di sini kita dapat mencek kegagalan yang terjadi saat melakukan akses ke komputer server, yaitu 192.168.1.37. Nah, setelah 3 kali melakukan kegagalan seperti halnya tadi, maka komputer klien mendapatkan perintah atau tampilan seperti tidak bisa mengakses link dari komputer server. Hal ini dikarenakan adanya banned dari file2ban tadi, sehingga kita harus menunggu berapa lama komputer kita akan di-banned. Pada praktek ini saya melakukan banned selama 15 detik. Dapat dilihat pada file nano/etc/file2ban/file.com. Dapat dilihat pada baris yang paling bawah telah ditambahkan bahwa komputer klien akan dilakukan lock atau ban selama 15 detik, sehingga tidak dapat melakukan akses ke komputer server. Dapat dilihat, nah ini dia, pada baris paling bawah telah ditambahkan www.enable true portnya HTTP protokol TCP dengan filter www-q dengan dimasukkan ke logpad, yaitu dengan alamat directory report tersebut, yaitu var/www/html/log/report, yaitu nama report tersebut, dengan maksimal uji coba sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali, maka komputer klien akan dilakukan ban time selama 15 detik. Nah, mungkin itu saja video dari tutorial saya dengan tugas menggunakan file2ban dan TFI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.